Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Ini menarik banget. Ini yang mau kita bahas adalah ternyata per hari ini itu banyak pinjol yang mencoba untuk menemukan lokasi sidebeturnya melalui pelacakan-pelacakan yang terjadi. Ini menimbulkan keresahan tersendiri bagi mereka yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar. Seperti apa sih harusnya kita mengatasi ini semuanya? Karena juga di samping hal itu, saya juga khawatir juga dengan teman-teman yang bermental tidak bisa dikondisikan sama sekali. Ini bisa berdampak buruk buat mereka gitu loh. Ya, apalagi kan kebiasaan dari teman-teman itu mencari, bang, saya galbay sudah sekian lama, aman apa tidak? Saya galbay sudah sekian lama, aman apa tidak? Tapi dengan adanya penemuan lokasi di tempat tinggal ini menjadi satu hal yang membingungkan dari teman-teman semuanya. Apa yang akan terjadi berikutnya? Ini yang mau saya bahas dan saya terangkan buat teman-teman, terutama yang mengalami telat langsung di puluhan pinjol legal yang telah terverifikasi di OJK ya. Di sini saya mau mengambil dulu ada salah satu. Di sini dia dikirimin chat ya dari katanya debt collector pinjol legal, tapi debt collectornya entah dari mana atau dari mana. Terlepas mau mereka dari manapun, yang penting saya mau membahas soal tim dari debt collector atau tim dari pinjol ini yang melakukan pelacakan lokasi terhadap si debiturnya itu, bagaimana sebenarnya untuk mengatasinya. Oke, saya coba munculkan di sini. Siang saudara, kemarin sore tim kami sudah berhasil menemukan lokasi tempat tinggal Anda yang sesuai dengan alamat yang Anda cantumkan di aplikasi. Tim kami juga menyimpulkan bahwa Anda tergolong mampu dari segi tempat tinggal ya yang ada di lingkungan tempat tinggal Anda. Jadi hari ini masih saya kasih kesempatan lagi kepada Anda untuk membayar sesuai yang ada di aplikasi, dan atau temuan data kemarin saya lanjutkan untuk pelimpahan kepada tim kolektor lapangan kami agar segera melakukan tugasnya. Mendengar ada tim berhasil menemukan lokasi tempat tinggal, pasti ada keresahan tersendiri kan dari teman-teman semuanya, padahal ini hanya permainan kata-kata. Ya, buat teman-teman semuanya, ini hanya permainan kata-kata. Bukan berarti dia melacak lokasi Anda, tidak. Lokasi apa yang mau dia lacak? Secara sadar kita memberikan data-data KTP kita yang valid untuk proses pengajuan kita di pinjol. Kalau tidak ada data-data yang valid, mustahil proses pengajuan kita akan di ACC. Ya, sekarang ketika kita telat bayar, tiba-tiba mereka ngechat kita dengan berhasil menemukan lokasi tempat tinggal Anda sesuai dengan alamat yang Anda cantumkan di aplikasi. Ya memang berhasil, ya memang sesuai karena tidak ada dipalsukan. Ya kan? Itu bahasa-bahasa yang mereka gunakan untuk mengelabui pemikiran kita seakan-akan mereka melakukan pelacakan. Dan habis itu lagi ini juga ada. Konsepnya sih hampir sama, cuman hanya berbeda sedikit saja. Kami akan melakukan skip tracing mulai dari alamat sampai media sosial sampai ke tempat kerja. Hal ini juga tidak perlu menimbulkan kebingungan dari teman-teman semuanya. Kenapa? Karena sejak awal kita yang memberikan alamat kita. Ya kan, kalau untuk media sosial ya kalau kita mau pakai nama asli ya mungkin bisa dilacak melalui nama kita atau melalui nomor telepon kita, itu bisa aja gitu loh. Dan lagian ketika mereka melakukan penagihan atau yang konsepnya mempermalukan kita ke media sosial itu, mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi sama sekali. Jadi tidak ada alasan teman-teman semuanya ketakutan ketika ada pelacakan lokasi seperti ini. Ya, terus bagaimana nih bang kita mengatasi semua ini supaya kita tidak dihantui ketakutan yang terlalu berlebih? Pasti teman-teman memunculkan pertanyaan seperti itu kan. Jangan lagi ada pelacakan lokasi sampai ke media sosial, sampai data-data kontak semuanya dibikin tidak aman, dibikin tidak nyaman kan. Itu kan yang ada di dalam pemikiran teman-teman. Sebenarnya ini kita bisa persimpel. Coba kita ambil yang contoh di awal tadi saja. Ya, di sini kan dikirim, kalau Anda menganalisa ini dikirim via WhatsApp. Pertama dikirim via WhatsApp. Yang kedua, kecacatan dalam chat WhatsApp ini tidak menyertakan nama aplikasi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau hanya untuk memutus komunikasi ini, kita bisa hapus akun WA-nya. Ya, hapus akun WA yang terhubung. Kenapa Anda tidak melakukannya?
Ya kan? Kalau teman-teman berpikir, misalnya teman-teman berpikir nih, kalau saya menghapus WhatsApp, nanti mereka menghubungi kontak-kontak saya. Padahal mungkin Anda sudah bosan nih mendengar saya ngucap seperti ini. Nggak ada hubungannya data kontak Anda, kontak darurat dengan Anda menghapus WhatsApp. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, asal Anda tahu ini pinjol loh. Anda tahu nggak dasar kontak darurat itu dihubungi apa? Apabila si debeturnya tidak bisa dihubungi. Kan itu tujuan kontak darurat. Tapi kalau sama pinjol, hal itu tidak berlaku. Nomor Anda bisa dihubungi, bisa ditelepon, bisa di SMS, bisa di WhatsApp, selagi Anda tidak melakukan pembayaran. Ya, selagi Anda tidak melakukan pembayaran, tetap aja kontak darurat itu akan menjadi sasaran mereka. Ya. Jadi jangan teman-teman mengira, wah saya menutup komunikasi, misalnya saya mau mutus WhatsApp misalnya gitu, nanti malah melebar ke kontak darurat atau melebar ke luar kondar. Gak ada hubungannya, ya. Karena Anda tidak paham aja pinjol ini seperti apa. Makanya pentinglah teman-teman itu memahami pinjaman online itu. Jangan Anda hanya memahami soal ketakutan Anda aja. Anda akan menjadi orang yang merugi loh. Kalau Anda hanya terfokus pada ketakutan Anda, tapi Anda tidak memantau lagi atau memantau lebih lanjut seperti apa pinjol ini sebenarnya. Ya, kalau Anda tidak paham akan hal ini, percaya sama saya, Anda akan hancur loh. Hancur banget gitu loh. Makanya terjadi gali lubang tutup lubang, meminjam tanpa ada batas, meminjam tanpa ada akhir. Itu yang terjadi, itu adalah dampak dari sebuah ketidaksinkronan antara hati dan pemikiran Anda gitu loh. Jadi kalau Anda terus-terusan seperti ini, saya khawatir buat teman-teman semuanya. Kenapa saya sempatkan waktu setiap hari untuk memberikan edukasi, memberikan motivasi, menseimbangkan lagi antara chat WhatsApp dan versi saya, supaya jangan ada lagi saya kecolongan, ya. Walaupun kita tidak saling kenal, kita tidak famili dan kita tidak saudara, tapi kita tinggal di satu negara yang sama, satu tanah air dan satu bangsa. Saya tidak pengen lagi ada berita, ya, nekat mengakhiri hidup gara-gara terjebak pinjaman online. Ya, misalnya seorang wanita di daerah ini nekat mengakhiri hidup dengan minum racun misalnya gitu, ya kan? Usut demi usut setelah dilakukan penyelidikan, ternyata yang bersangkutan terjebak di hutang pinjaman online. Miris banget kalau hal ini terjadi terus gitu loh. Makanya saya pengen buat teman-teman semuanya stop mulai hari ini Anda stop gitu loh. Ya, sumbernya ada, sumber masalah itu ada. Telepon, WhatsApp, email, ini sumber masalah. Ya, ini sumber masalah. Baik itu katanya pelacakan lokasi, pemroses ke jalur hukum, datang ke rumah, bawa RT RW, semuanya tidak terlepas dari WhatsApp, SMS dan email. Tidak terlepas dari sini. Ya, inilah yang menjadi gangguan. Terkadang dari kita kebiasaan, kita tidak pengen orang tua tahu, tidak pengen suami tahu, tidak pengen keluarga tahu. Jadi ketika ada chat WhatsApp, mereka mau berkunjung dengan RT, melacak lokasi untuk mengunjungi tempat kerja, mereka mau koordinasi dengan RW setempat, mereka mau menyebarkan data. Ini menjadi masalah besar bagi kita. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menutupi hal ini. Ya. Tapi percayalah, sumber ketakutan Anda itu karena komunikasi ini. Ya, kalau komunikasi ini tidak ada lagi, WhatsApp sudah Anda hapus, SMS, telepon, saya jamin 100% Anda tidak akan ketakutan seperti ini kalau galbay pinjol. Ya, putuslah semua komunikasi Anda, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Cuma modal 15.000 untuk Anda membeli kartu. Ya, Anda daftarkan kembali. Kenapa tidak mau? Ya. Kenapa teman-teman membiarkan kepanikan ini setiap hari ada dalam diri Anda? Setiap hari Anda tidak mampu lagi sebenarnya menampung ucapan-ucapan dari debt collector dengan bahasa binatang, memaki-maki, bahasa yang tidak pantas, suruh jual inilah, jual dirilah, jual ini. Itu bahasa yang tidak pantas. Anda akui atau tidak, ini menjadi permasalahan besar dalam diri Anda. Ya, padahal Anda tahu sumber masalahnya itu ketika kita membaca WhatsApp. Ketika kita sudah membaca WhatsApp itu, selalu gregetan dalam diri, selalu pemikiran kita nano-nano, selalu hati kita dibikin tidak tenang. Berarti sumbernya ada di WhatsApp. Ya, kalau Anda bilang saya berusaha bang sebisa mungkin tidak membaca chat WhatsApp, mustahil. Kalau nomornya masih aktif, handphonenya masih ada di tangan Anda, mustahil Anda tidak akan baca. Hari ini Anda tidak baca, besoknya lagi pasti akan terbaca.
Ya, dan lagian buat teman-teman semuanya, kalau Anda sudah mengalami telat bayar di pinjol 1, 2, 3 atau 4 aplikasi atau 5 aplikasi, hampir saya yakini 85% handphone Anda tidak ada fungsinya sama sekali kecuali menampung panggilan dan SMS dari pinjol. Ya, 85%. Kalaupun tersisa 15%, terkadang kita sudah ketakutan lebih awal untuk memegang handphone kita. Terus kenapa Anda masih mempertahankan nomor Anda itu? Ya, kalau Anda hanya berpikir supaya tidak ditelepon bang, supaya tidak menghubungi keluar konter, tadi kan sudah saya jelasin. Kalau nggak mungkin dong pinjol setiap saat mencaci maki Anda itu dengan ingat data Anda ini lengkap sama kami. Jangan main-main dengan perusahaan kami. Ya kan? Jadi kekuatan mereka ada di data Anda. Data Anda itu meliputi di dalamnya ada nomor telepon, nomor WhatsApp, dan email. Itu di dalam data tadi. Ya, bukan hanya data itu adanya KTP, tidak. Tapi sudah meliputi semuanya. Sampai dengan data-data kontak. Ya. Tapi untuk debt collector mengatakan hal itu, kan perlu ada komunikasi yang terhubung. Yang melalui SMS dan WhatsApp inilah dia membuat kekacauan dalam diri Anda. Ya. Apa tujuan debt collector? Ya membuat Anda panik. Begitu Anda panik, ya gali lubang tutup lubang. Ya, mereka tidak peduli mau seperti apapun. Mau Anda menangis darah, bahkan saya bilangin, mau Anda mati, ya kan? Mengakhiri hidup Anda hari ini, mereka tidak peduli, besok tetap juga mereka menagih. Kan berapa banyak kasus itu? Apa Anda pengen? Ya. Jadi stoplah soal ketakutan-ketakutan karena ada pelacakan-pelacakan lokasi, mereka mau berkunjung ke rumah, mereka mau datang ke rumah. Jadi stoplah gitu loh. Ya, ketakutan soal itu. Dan ini juga ada yang bertanya, dia sudah didatangi DC. Yang dia takutin adalah soal pekerjaan suami dia. Apakah suami dia akan dipecat nantinya ada DC yang datang ke rumah? Oke. Sesuai dengan peraturan OJK, penagihan cuma dibolehkan ke alamat tempat domisili. Kalaupun ada penagihan di luar dari domisili konsumen, itu harus melalui kesepakatan. Tapi yang terjadi adalah pinjol ini tidak mau tahu dia. Makanya saya harap buat teman-teman, kalau misalnya ada debt collector yang berkunjung ke tempat kerja, yang berkunjung di luar dari alamat Anda, coba videoin, kita viralin aja. Kalau nggak kita viralin, ini nggak membuka mata-mata pejabat yang ada di Indonesia ini. Ya. Dan akhir-akhirnya tetap juga Anda yang akan disalahkan dengan dalih berhutang tapi tidak mau bayar. Ya kan? Padahal dia nggak tahu apa yang sedang terjadi dengan diri kita. Seperti apa pinjol itu menyalurkan dana. Sebesar apa bunganya, sebesar apa dendanya, mereka tidak tahu. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan hal ini bisa membuka kembali pemikiran Anda. Intinya soal pelacakan lokasi, soal kunjungan DC, jangan ada yang ditakuti. Ya, lakukanlah praktek seperti yang saya sampaikan tadi. Saya sengaja mengulang terus-menerus supaya teman-teman mempraktekkan. Sedangkan sudah saya ulang terus-menerus tapi teman-teman tidak mempraktekkan, ya makin rugi dong. Ya nggak sih? Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini sedikit membantu dan tidak ada lagi yang ketakutan. Dan jangan lupa juga untuk disupport terus channel Solusi Utang. Dan ingat nanti kita live mungkin sekitaran jam-jam 11 malam. Insya Allah teman-teman aktifkan aja notifikasinya di channel ini. Kita diskusi yang lebih jauh lagi. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.